Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 3 yang membahas tentang manajemen publik dalam kajian pelayanan publik. Di sini saya bersama 3 teman saya. Yang pertama yaitu Ahmad Baihaqi Nur, yang kedua saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga yaitu Latifatul Wahidah. Yang pertama dijelaskan oleh Mas Baihaqi. Baik, langsung saja. Jadi setidaknya kelompok kami akan menjelaskan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yaitu menjabarkan arti dari manajemen dan pelayanan publik itu sendiri. Terus yang kedua yaitu mendalami tujuan pelayanan publik masyarakat. Terus yang ketiga itu yaitu fungsi, di mana fungsinya menjelaskan apa sih sebenarnya fungsi dari pelayanan publik dalam pengerjaannya. Yang terakhir atau keempat yaitu untuk mempelajari hakikat pelayanan yang terdapat pada undang-undang. Oke, selanjutnya. Next batch. Nah, Selanjutnya Latifah. PPT-nya next lah. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen publik dalam kajian pelayanan publik. Yang pertama ya, apa itu manajemen publik? Manajemen publik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak berbeda secara substansi tentang definisi manajemen dalam ranah publik maupun bisnis. Manajemen bisnis maupun manajemen publik mempunyai pengertian substansi yang sama dalam memahami manajemen. Tujuan dan orientasinya saja yang berbeda. Dalam hal ini, hanya manajemen publik yang menjadi pembahasannya karena berkaitannya dengan organisasi publik atau lembaga pemerintah. Secara mendasar, dapat diartikan bahwa manajemen publik adalah penelitian interdisipliner aspek generik organisasi, merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya, yaitu pemerintah dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Dan publik merasa terpenuhi semua keinginannya dengan bagusnya kinerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar mencapai profit organisasi, melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat, sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Selanjutnya akan disampaikan Saudari Lala.
Yang selanjutnya yaitu pengertian pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Baihati. Oke, tujuan pelayan publik. Jadi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayan publik itu setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan publik itu sendiri. Terus yang kedua yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas hukum pemerintahan dan kewajiban. Dan yang ketiga, penuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ataupun yang keempat yaitu terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, selanjutnya. Kemudian fungsi pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsep dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kerja. Terdapat 3 fungsi utama, yakni pelayanan masyarakat atau public service function, yang kedua pelayanan pembangunan atau yang kedua fungsi pelayanan pembangunan atau development function, yang ketiga fungsi pelayanan perlindungan yakni protection function. Yang selanjutnya yaitu fungsi pelayanan publik dalam undang-undang. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerima pelayanan publik. Oke, selanjutnya yaitu asas pelayanan publik. Sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, penyelenggaraan pelayanan publik itu harus memenuhi setidaknya ada 6 asas. Yang pertama yaitu transparansi. Jadi transparansi ini maksudnya itu bersifat terbuka, terus mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Terus yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu kondisional, maksudnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan letak prinsip pada efisiensi
dan efektivitas. Terus yang keempat yaitu mendorong peran masyarakat penyelenggaraan akan pelayanan publik dengan peran hasil kebutuhan dan harapan masyarakat. Dan yang kedua yaitu sangat maksudnya ya ini tidak diskriminatif, terus dalam arti tidak memberikan suku, ras, agama, golongan, gender, dan sosial ekonomi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan dan kewajiban. Maksudnya yaitu pemberi dan pabrik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kelompok pelayanan publik. Sesuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, jenis pelayanan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, sertifikat kompetisi. Contohnya seperti KTP, akta pernikahan, akta kelahiran, SIM, STNK, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Contohnya ialah seperti penyediaan air bersih, tenaga listrik, jaringan telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik. Contohnya ialah pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pajak, restribusi, dan pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah, pelayanan publik juga dapat diberikan pada pihak swasta atau pihak ketiga. Akan tetapi, pemerintah harus memberikan regulasi, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang kondusif. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan salah satu bukti nyata perhatian pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya silahkan. Mbak. Halo? Ya. Mbak, maaf bukan tanya, tapi bisa nggak yang untuk poin asas pelayanan publiknya diulang lagi? Karena tadi suaranya putus-putus, jadi nggak jelas. Oh, ya untuk Mas Bayhaki, bisa diulang lagi yang asas pelayanan publik. Oke. Asas pelayanan publik ya? Iya, Mas. Sudah jelas suaranya? Sudah. Ya, jadi sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004 itu. Mas, jangan dihidupin aja videonya biar suaranya jelas.
Oke, oke. Sip. Sudah. Ya. Sudah, Mas. Ya, jadi sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004, penyelenggaraan pelayanan itu harus memenuhi setidaknya ada 6 asas. Yang pertama yaitu transparansi, maksudnya yaitu bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Terus yang kedua yaitu akuntabilitas. Maksudnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu kondisional. Maksud dari kondisional ini yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektivitas. Terus yang keempat yaitu partisipatif. Partisipatif ini untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan akan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima yaitu kesamaan hak. Maksudnya dari kesamaan hak ini yaitu tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Maksud dari keseimbangan hak dan kewajiban ini yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin itu saja. Sudah cukup jelas, Mbak. Siapa tadi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Sudah, Mbak. Terima kasih. Yang mau bertanya silahkan. Saya mau bertanya. Halo. Oh, Mbak yang mau tanya. Lala, ya Kak Latife. Pelayanan yang baik itu kayak gimana sih?
Halo. Ada suara nggak, Bu? Kedengar. Halo. Halo. Ada suara nggak, Bu? Saya mau bertanya, pelayanan publik yang baik yang bisa diterima itu kayak gimana? Makasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iva Mahsuna. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah kompetensi sumber daya aparatur yang ditopang oleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku yang baik. Pemberian pelayanan bukan terletak kepada apa yang diberikan dan apa yang diterimanya saja, tetapi lebih kepada bagaimana cara memberikan pelayanan tersebut. Jika cara pemberian yang baik dijadikan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan publik, menjadi penerima yang baik atau penilaian yang baik terhadap aparatur pelayanan publik. Dan juga di sini memerlukan dukungan dari masyarakat, gimana cara menyikapi pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut. Masyarakat bagaimana respon masyarakat dalam mendukung program pelayanan dari pemerintah. Bagaimana Mbak Iva Mahsuna? Iya. Berarti ya, misalkan kita ke suatu puskesmas atau rumah sakit, di sana salah satu pegawainya tuh kurang baik lah, kayak cemberut gitu. Itu berarti termasuk pelayanan yang kurang sempurna, maksudnya nggak baik gitu ya? Iya, karena tidak termasuk dalam kriteria pelayanan yang baik. Berarti gimana caranya biar orang yang kayak gitu, maksudnya yang kurang memberikan pelayanan yang baik itu bisa lebih memberikan pelayanannya yang baik gitu? Ya mungkin karyawan yang ada di rumah sakit tersebut memerlukan sedikit arahan dari atasannya agar tahu gimana cara melayani pasien dengan lebih baik lagi. Misalnya tidak cemberut dan ramah kepada semua pasien. Oh iya. Tapi bukannya juga perlu evaluasinya tuh dari masyarakat juga. Terus gimana cara masyarakat tuh kayak menanggapi gitu, kayak gimana ya? Apa sih, mengomentarinya tuh bisa apakah lewat apa gitu, biar bisa membantulah untuk kebaikan pelayanan publik ke depannya. Kan katanya tadi perlu juga dukungan dari masyarakatnya kan? Ya mungkin masyarakatnya juga kalau ada karyawan yang nggak senyum atau cemberut seperti yang Mbak sebutkan, mungkin masyarakatnya juga bisa ngerti, mungkin karyawan tersebut juga ada masalah lain. Kayak putus cinta gitu ya, Mbak? Bukan, saya bisa menambahkan ya. Mungkin juga bisa ya, Mbak, dari masalah kayak instansi perusahaan gitu, perusahaan pelayanannya itu kayak bukan kayak naruh kotak buat mengomentari gitu. Oh iya. Evaluasi gitu kan. Oh iya. Terima kasih Mbak Iva. Sama-sama. Terima kasih Mbak Iva.
ada pertanyaan lagi, silahkan. Halo Mbak, saya mau nanya Mbak. Halo, ada suara nggak Mbak? Iya, silakan Mas. Saya menanyakan masalah-masalah apa saja yang dihadapi dari segi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang efektif dan efisien. Terima kasih. Bisa diulang Mas, putus-putus. Ini pertanyaannya, masalah-masalah apa saja yang dihadapi dari segi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang efektif dan efisien. Baik Mas, terima kasih pertanyaannya. Kita diskusikan dulu ya dengan kelompok. Halo. Tadi untuk pertanyaan kedua, Mas siapa tadi ya? Mas Torik. Oh ya, pertanyaannya bisa ditulis di komentar aja ya. Putus-putus soalnya. Komentar Iya. Mbak. Ini aja Mas, kamu tulis aja nih, masalah-masalah apa saja yang dihadapi dari segi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang efektif dan efisien. Dengar suara saya? Halo. Sudah diskusinya. Masih belum Pak, ini masih diskusi. Ini Mbak, pertanyaan ini Mbak, masalah-masalah apa saja yang dihadapi dari segi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang efektif dan efisien. Maaf ya, tadi putus-putus, tadi nggak pakai wifi.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Torik, Yaitu, oh ya Mas Torik, yaitu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh aparatur pemerintah dalam menerapkan atau menjalankan pelayanan publik yang efektif dan efisien ya. Iya Mas, benar Mas. Menurut saya ini yang pertama yaitu masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance yang baik. Sehingga masalah dalam pelayanan publik ini harus segera diselesaikan. Jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi itu sendiri yang sesungguhnya. Di samping itu, masyarakat yang memahami dengan baik akan peran fungsi dari pelayanan itu akan menjadi kekuatan yang baik dalam melakukan perubahan secara efisien. Namun juga bisa terjadi sebaliknya, menjadi kelemahan dan bahkan penghambat dalam melakukan perubahan. Sebenarnya masalahnya ini setidaknya ada 3, yaitu yang pertama relasi, terus yang kedua moral, dan yang ketiga yaitu uang. Jadi masalah relasi yaitu penyebabnya itu letaknya relasi dalam pelayanan adalah ketersinggungan. Kita kan sering mendengar berita konflik yang terjadi karena seseorang itu merasa tersinggung gitu loh. Terus yang kedua yaitu yang berkaitan dengan moral tadi, kan keakraban dan kepercayaan terjalin, kadang kita lupa batas dan melewati garisnya gitu loh. Kan rasa suka berkembang dan malah menciptakan kesempatan supaya dapat bersama orang yang kita sukai itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu masalah keuangan. Sesungguhnya ketamakan dan keangkuhan sih yang mengakibatkan masalah keuangan ini. Uang kan berpotensi memunculkan ketamakan. Makin banyak uang, makin kita menginginkan uang itu sendiri gitu loh. Kita kadang merasa tidak cukup karena makin banyak uang kita, maka kita akan menambahkan daftar kebutuhan yang mesti dipenuhi dengan uang itu. Jadi dalam keangkuhan itu berpotensi jahat dan akhirnya merugikan orang. Itu sebabnya kita perlu menjaga agar pelayanan bebas dari pengaruh uang yang buruk. Itu saja sih. Apa bisa diterima? Baik, diterima jawabannya. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mengulas tentang manajemen publik dalam perspektif pelayanan publik. Jadi kalau bicara manajemen publik dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa manajemen publik itu sebuah proses rangkaian sistem dalam ruang-ruang publik yang dibangun untuk mencapai tujuan dari semua yang diharapkan. Jadi bicara tentang manajemen publik dalam pelayanan publik, maka dari pertanyaan yang tadi sempat disampaikan bahwa manajemen publik yang baik itu yang seperti apa? Di referensi buku saya di manajemen pelayanan publik yang saya tulis tahun 2017,
Di sana juga sudah sangat gamblang saya sampaikan bahwa pelayanan publik yang baik itu yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Apapun pelayanannya, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya, itu ketika masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka itulah pelayanan yang terbaik. Karena kepuasan masyarakat itu akan memunculkan trust, akan memunculkan public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena masyarakat itu ketika percaya terhadap layanan pemerintah, maka secara otomatis masyarakat akan memiliki peran aktif terhadap kegiatan atau program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu, bicara tentang pelayanan publik yang memuaskan atau yang menjadi kebutuhan masyarakat itu, di buku saya itu juga dijelaskan ada 4. Yang pertama adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang murah, pelayanan yang mudah, dan pelayanan yang cepat. Sehingga keempat hal ini menjadi ukuran bahwa pelayanan itu baik atau tidak. Baik dari segi sistem, dari segi pelayanannya, dari segi sikap, sifat, dan lain sebagainya. Pelayanan yang mudah, tidak ribet, tidak terlalu banyak kursi, ya selama tidak menghilangkan substansi administrasi di dalam pelayanan, maka kecepatan pelayanan itu menjadi kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat menerima layanan itu agar kebutuhannya bisa segera terselesaikan. Karena masyarakat juga punya kesibukan, punya kepentingan, dan ini sudah menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sebuah pelayanan yang cepat. Nah, masyarakat juga sama, untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang cepat, yang mudah, yang murah, maka tentu harus dibangun juga kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip pelayanan yang baik itu. Misalnya mematuhi ketentuan, administrasinya dipenuhi, kemudian tata tertib dan aturannya juga dipenuhi. Sehingga pelayanan publik itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi itu juga ada peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen publiknya, maka bagaimana peran manajemen publik atau bagaimana manajemen publik terbangun di dalam sebuah proses pelayanan publik itu, mulai dari formulasi pelayanan, formulasi penyelenggaraan pelayanan, kemudian pelaksanaan pelayanan itu juga membutuhkan sebuah manajemen publik yang akurat, akuntabel, transparan, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan itu bisa berhasil ketika pelayanan publik yang terbangun di dalam proses pelayanan itu juga baik. Sehingga kebaikan atau proses suksesi dari sebuah pelayanan yang baik, kemudian manajemen yang baik, itu tentu juga harus ada partisipasi yang aktif dari masyarakat yang tentunya patuh dan tunduk terhadap ketentuan dan aturan yang ada di lembaga publik. Sehingga kerjasama stakeholder, masyarakat dan pemerintah atau aparatur di dalam pelaksanaan layanan itu bisa berjalan dengan baik. Yang terjadi hari ini banyak pelayanan yang itu kadangkala misalnya kewajibannya diabaikan, tetapi haknya minta dipenuhi. Sehingga ini yang menjadi, nah persoalan-persoalan itu tentu harus dicarikan solusinya. Sehingga bagaimana menciptakan sebuah pelayanan yang baik dan bagaimana menciptakan partisipasi masyarakat yang baik. Sehingga semua ini juga harus berkolaborasi, merupakan simbiosis mutualisme di dalam proses pelayanan publik. Sehingga nilai-nilai pelayanan publik yang baik atau asas-asas pelayanan publik yang baik yang diharapkan itu bisa tercapai dengan baik pula, dengan bagaimana mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dengan manajemen publik yang baik. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih atas diskusinya, presentasinya, semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.